Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami Tata Tanya-Tanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas podcast yang berjudul Belajar dari Kursi Pangkas, Keteladanan di Balik Gunting dan Pisau Cukur. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai podcast, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cinta Felia Nabila sebagai host dan rekan saya Ui Sundari sebagai host, dan kami kedatangan narasumber yaitu dari Kak Jaya Pratama. Baiklah, sebelum memulai podcast kita akan menampilkan profil dari Kak Jaya. Jaya Pratama atau yang sering dipanggil Jaya lahir pada tanggal 25 Juli 2003. Ia memiliki dua saudara, yaitu memiliki adik perempuan, dan Jaya berprofesi sebagai tukang pangkas rambut. Di balik kesibukan Jaya memangkas, dia tetap meluangkan waktu bersama adiknya untuk mendukung hobi adiknya, yaitu menggambar. Mereka berdua adik kakak yang kompak dan saling support satu sama lain. Mereka juga adalah adik kakak yang dapat dipandang oleh banyak orang karena sikap mereka yang ramah dan baik kepada orang-orang. Walaupun mereka berdua memiliki kesibukan masing-masing, tetapi mereka tetap meluangkan untuk menjalani kewajiban sholat 5 waktu, serta mengaji setelah sholat. Mereka berdua adalah adik kakak yang sangat baik untuk dicontoh dan dipanut oleh banyak orang. Oke, itulah tadi penampilan profil dari Kak Jaya. Kak, boleh nggak sih kami nanya-nanya sedikit? Boleh. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, peralatan apa saja sih yang wajib dimiliki seorang tukang pangkas rambut untuk pemula? Kalau untuk pemula itu ya yang utama itu mesin, dan itu sisir sama gunting. Dimana itu namanya untuk dipangkas ya, itu lebih ke untuk alat supaya potongannya lebih rapi. Kalau untuk di bagian alat untuk pemula. Ya. Oke Kak, apa sih yang membuat kakak tertarik atau suka masuk di dunia pangkas rambut ini? Kalau untuk ketertarikan masuk dunia pangkas itu sebenarnya lebih ke kemarin tuh kan ada temen, terus tuh ini ngelihat pemasukan tukang cukur itu sehari tuh bisa sampai 300, 3,5. Jadi mulai dari situ ya tergiur kan karena ngelihat gaji si tukang cukur ini. Jadi mulai dari situ ya menggali belajar sama temen, dan itu juga ngikut ini ngikut sepupu. Nah dari situ mulai belajar, dan sekarang ya alhamdulillah udah mulailah aktif kalau untuk dipangkas sekarang. Gaya rambut apa sih yang paling sering diminta pelanggan saat ini? Kalau untuk trendy sekarang ya itu ada namanya potongan love pad, Edgar, bahkan ada yang namanya itu brush pad.
Kira-kira potongan apa sih tadi? Buspet ya kak ya, kalau nggak salah. Ya, Ya, itu kayak gimana sih? Boleh nggak sih kakak ceritain dikit? Kayak Iya. gimana gitu kan? kalau untuk potongan buspet itu lebih ke gimana ya? Yang untuk bagian samping kiri kanan itu lebih tipis, dan itu kalau untuk bagian belakang itu lebih ke huruf V Oh. kalau untuk buspet. Iya. Kira-kira apa aja sih kak alat pangkas rambut yang menurut kakak sangat penting banget? Kayak nggak boleh tinggal gitu. Ya paling penting. Yang paling penting itu ya mesin, sisir, sama gunting. Dah. Itu kalau yang namanya mesin itu agar biar potongannya lebih rapi, rata, ya itu pakai mesin. Berarti harus terus dijaga ya, kayak supaya Nggak rusak lah. ya. Baiklah, berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan untuk memangkas rambut gitu? Kalau untuk per satu orang itu tergantung si pelanggan mau minta potongan gimana. Kalau ya botak ya mungkin cepet. Kalau banyak model ya mungkin Model, sampai iya, 25 iya. menitan. Boleh nggak sih kak kakak ceritain awal mula kakak bisa bekerja di pangkas rambut ini, awal mulanya banget kak? Oh, jadi pertama kali apa tuh turun dunia pangkas itu waktu pertama main kebun dulu. Nah di situ ada temen yang ngajak tuh, terus jadi kasir di situ kan. Nah, jadi selama ngasir tuh melihat pemasukan si tukang pangkas si temen juga kan. Iya. Jadi ngeliat pemasukan mereka tuh sampai tadi dibilang kan sampai tembus 3,5, 350, 200 bahkan. Jadi di situ tuh si teman ini tadi ngajakin sambil bilang gini kan, kamu kalau misal mau jadi kasir terus ya berapa sih gaji 1 juta di sini gitu kan, bisa sampai mana sih duit 1 juta. Coba kalau kamu bisa misal jadi tukang pangkas juga mungkin lebih dari segitu, mungkin bisa kamu beli yang lain gitu. Jadi mulai dari situ ya belajar ya, dari situ tuh 3 bulan di situ kemarin belajar ya, nyari bahan kan anak-anak sekolah yang baru pulang panggil, bahkan ada kemarin tuh orang gila kan. Yang orang gila tuh sempat itu nah bahan kata temen kan buat bahan praktek biar kamu nggak kaku main mesin. Nah jadi dari situ dipanggil lah si orang dari. Jadi mulai dari situ oh gini main mesin, nah ini dicok ini kayak gini. Mulai dari situ udah tuh, cuman belum terlalu yang mendalam. Nah lepas dari itu dengar kabar si ibu masuk rumah sakit. Jadi dari situ gimana pulang kakak. Nah terus si temen nih bilang kan, Jai, ibu lu sakit ya? Ya gue bilang kan. Nah terus lu nggak balik? Gimana ya? Gue bilang kan gitu temen. Ini apa tuh? Bimbang ya bang ya? Iya. Yang pasti bimbang, khawatir lah soalnya Iya. kan Orang tua. Iya orang tua. tua. Dan itu juga kebantu temen tuh bilang gini, lu masa nggak balik kan? Orang tua lu masih rumah sakit, lu kerja di situ nggak akan bikin lu kaya, goblok. Gitu. Oh iya juga, terus gua mikir tuh kan, sekarang udah jam 9. Nah terus tuh ini apa tuh, gua ngabarin si bos tempat abang kerja kemarin kan. Iya. Terus abang bilang gini, Bu, Jaya boleh izin nggak mau pulang, soalnya ibu Jaya masuk rumah sakit. Di situ tuh si bos nih tadi ini apa tuh nahan kan, Iya. nggak ngizin balik, katanya ntar ya ibu tanyain dulu sama anak yang lain, soalnya kasir di tempat di Tanjung tuh nggak ada yang nunggu. Nah terus si ibu bilang gini kan, ya udah nggak apa-apa kalau lu mau balik gitu kan, biar kasir yang di Surabaya yang main ke Tanjung pindah situ, jadi yang di Surabaya nggak pakai kasir gitu. Terus dari situ berarti ya udahlah gitu. Lanjut mulai dari situ meringkesin barang, siap-siap langsung pulang balik ke rumah. Terus balik ke rumah tuh
ngeliat lah, nggak pakai balik dulu ke rumah, kan langsung mampir ke rumah sakit tuh waktu di jalan. Langsung mampir ke rumah sakit, ya di situ ngeliat ibu udah di rumah sakit. Terus tuh udah pulang dari situ kan, ada si tebus apa, si tempat abang yang kerja sekarang, si Bang Bayu. Terus si Bude ini ngomong, ya lu nggak di ini lagi, lah nggak di kumpul lagi, masih Bude. Terus dia bilang gitu. Terus kata si Bude, lu kenapa nggak nolongin si Bayu aja deh, daripada lu bolak-balik ke Bengkulu, belum lagi jauh, dia bilang gitu. Terus nggak terlalu dipikirin, sebab gimana pulangnya karena ibu sakit kan gitu. Terus 4 hari yang udah pulang tuh ke Bengkulu, pulang lagi ke Bengkulu, ya kerja lagi kan. Nah dari situ mulai mikir, apa pulang aja kali ya, di situ tuh dengan gaji 1 juta di sini tuh bisa dapat apa gitu, belum pengeluaran. Zaman sekarang yang kayak 1 juta berapa sih? Temen belum, kadang tiap malam temen ngajak keluar kan. Jadi nongkrong. belum yang rokok, belum minyak. Jadi di situ tuh mikir apa pulang aja. Terus udah dari situ udah izin tuh kan, udah balik ke Bengkulu lagi, izin sama si bos, bilang mau istirahat dulu, mau belajar di ini aja, di Payang aja kan, di tempat kan. Saudara tadi ya. Terus tuh dia bilang, iya nggak apa-apa, dia bilang kan gitu. Tapi kalau semisal Jaya masih mau masuk ke sini, itu bisa ngabarin ibu biar bisa langsung kerja. Kalau misal di tempat Jaya bisa belajar kan nggak payah. Jadi dari situ, ayo udahlah pikir, berarti si bos Jaya yang sekarang kemarin tuh udah ngizinin. Jadi ya balik tuh sempat nganggur dulu. Dan tuh ini waktu orang pemilihan tuh kan, si Bung Bayu kemarin kan udah nyuruh ke situ. Terus dia bilang, lu katanya mau ke sini tapi kok belum kesini. Di situ tuh masih malu kan, malu, ragu juga. Dan itu juga ngomong mesin belum terlalu mendetail, terlalu paham. Nah ada tuh si Bung Bayu ini ngomong, lu kalau mau belajar yo cepetan kesini gitu kan. Dia bilang soalnya hari ini udah mulai mau masuk puasa, itu otomatis orang tuh rame. Nah dari situ mulai 1 bulan itu mulai mendalami, 1 bulan pun nggak bergaji kan. Cuman ya dapet lah kalau buat jajan beli rokok kan, kalau makan juga tuh bisa pulang. Nah terus dari situ tuh sebulan 2 bulan tuh masih sibuk nyari bahan kan. Mulai pas bulan kedua itu udah mulai udah mulai aktif, cuman belum terlalu berani ngambil yang namanya orang yang besar-besar ya. Dewasa. Jadi mulai dari situ ya namanya kita belajar ya, jadi terasa. Ya jadi sampai sekarang ya alhamdulillah ada mulai aktif ya. Jadi dewasa, kecil. Udah berani. Udah berani, udah latih mental, walaupun udah hampir kena mental. Baiklah, bagaimana cara menjaga lalat pangkas gitu agar tetap awet? Menjaga lalat pangkas agar tetap awet? Biar nggak rusak. Itu kalau rusak itu mungkin jangka panjang. Sebab kalau untuk di mesin itu paling minusnya itu paling bisa ngalamin yang namanya kerusakan itu paling di bagian kabel atau dapat yang namanya itu konslet di dalam mesin, karena mungkin terlalu lama jadi mesin aktif, terlalu panas kalau untuk di bagian mesin. Kalau yang lain itu nggak ada, cuma di bagian mesin itu. Berarti di bagian mesin karena konslet gitu. Paling itu pun jangkanya lama. Oke Kak, bagaimana sih Kak rasanya jika para customer atau pelanggan Kakak yang nggak puas sama hasil potongan? Pernah nggak sih ada komplain gitu kan? Pasti ada sih, ada nggak? Itu
kalau untuk di bagian komplain bukan komplain sih, lebih ke apa ya? Lebih ke maki sih. Iya. Jadi di situ teruji dengan mental. Jadi waktu itu harian itu saat itu si siapa tuh si temen si Bang Bayu bininya lahiran. Jadi si dia ini nyuruh buka kan, Jai buka. Oh ya bang. Jadi kan udah dibilangin sama Bang Bayu, Jai ambil yang keambil aja, nggak usah kalau yang sekira lu nggak keambil nggak usah diambil. Ya bang. Nah terus tuh adalah si bapak-bapak nih kan mau motong ya, bang potong. Oh ya pak, tapi bang bayinya nggak ada. Ya nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Nah terus tuh si padahal udah ditolak kan. Wah ya bang nggak kok kan. Bang kalau nggak tuh ini apa tuh pak nunggu aja bang Bayu. Soalnya belum berani ngambil dewasa. Nggak apa-apa, tipisin aja pinggirnya sini. Dia bilang kan kiri kanannya. Gimana? Terus langsung si bapaknya langsung duduk. Jadi nggak enak kan nggak diambil, jadi udahlah kan diambil. Nah di situ tuh awal bulan kedua gitu kan, itu bulan kedua ya masih ragu-ragu mau ngambil dewasa, potongan juga belum terlalu rapi gitu kan. Jadi di situ si bapak minta potong dirapiin kiri kanan sampingnya tuh. Nah terus si dia ini bilang, kok gini potongannya kan? Kok ketipisan kata bapaknya kan. Jadi ya yang di situ kan seperti apa tuh? Dia juga kan belum terlalu paham, belum terlalu karena baru ya. Karena Dan baru. itu pertama sekali nggak sih kak ngambil nyoba dewasa. yang dewasa. Jadi di situ si bapak bilang gini, lu bisa mangkas nggak sih? Lu kalau nggak bisa mangkas, udahlah botakin aja gua gitu. Mau pakai yang berapa pak? Itu aku bilang gitu kan. Terus si bapak ngomong, nomor 2 aja. Terus langsung abang ngambil mesin langsung solokin itu langsung abang botakin. Nah, terus si bapak ngomong, udah itu kan yang pertama. Udah yang itu, berarti gini apa tuh rasa dikomplain sama pelanggan. Soalnya kemarin tuh temen juga ada yang kerja di Pamekasan di Bogor. Terus dia bilang, lu pernah belum ngerasain dikomen sama pelanggan? Hampir kena mental gitu. Oh berarti gini rasanya ini kelihatan gitu. Terus nggak lama tuh ada lagi si bapak bapak juga kan mau potong. Terus sehari itu 2 kali kena mental gua parah. Kenapa tuh kak? Nggak kayak gitu juga karena potongan Dikorban sesuai. sesuai juga. Terus dia bilang gini kan pas udah selesai, lu kok lu motong kayak gini sih? Lu bisa mangkas nggak sih? Gitu kan. Terus gua bilang terus gue diem kan, ya karena di situ kan gue belum terlalu bisa. Terus tuh dia bilang gini, adalah gue mau ngerapiin di pangkas lain. Adalah mati gue batin gini, padahal tadi udah dibilang, ya terserah lu mau ngerapiin di pangkas lain kan. Dari situ bapak tuh pergi kan, dia bilang sih mau ngerapiin di pangkas lain. Jadi ya terserah sih, bukan itu kan padahal udah ditolak tadi, tapi dia mau sibuk masih kekeh. Maksa ya. Jadi ya terima risiko kalau emang Bayu. Apa sih kak tips untuk menjaga rambut agar tetap sehat gitu? Kalau untuk di bagian rambut biar sehat kasih vitamin sih. Iya sih, vitamin. Gak ada Iya juga banyak sih. kali kalau untuk di bagian rambut. Kira-kira kakak pernah nggak sih kedapatan ini apa tuh namanya customer yang mau minta gaya rambutnya aneh gitu karena ini orang kenapa sih pengen gaya rambut kayak gini gitu kak? Pernah nggak sih? Kalau aneh tuh nggak ada sih kalau yang aneh. Cuman kaget karena mungkin belum pernah dapat potongan semacam itu. Kayak yang baru-baru ini kan ada yang namanya potongan Edgar tuh sebenarnya potongan yang hampir sama kayak apa ya? Kayak Bapak. Jadi karena belum terlalu bukan terlalu sih, belum pernah ketemu orang yang motong kayak potongan kayak gitu. Jadi kayak mana potongannya jadi bingung ya. dari situ si pelanggan ini udah dibungkus kan, udah dihabisi kain. Bentar ya bang, gue bilang gitu.
Terus gua ke kasir kan gua lihat dulu, buka Google gua di situ, gua lihat potongan dia kayak mana. Nah dari situ paham, oh gini. Udah langsung gua lihat. Kalau untuk potongannya aneh sih, karena baru mungkin. Iya. Dapat yang baru. Apa sih Kak yang membuat pangkas rambut itu berbeda dari barbershop gitu? Kalau untuk beda sih nggak ada kalau untuk di barber. Itu kalau untuk di barber sama pangkas itu lebih ke pelayanan kalau untuk di barber. Kalau di pangkas kan itu misal kayak kalau misal udah nyukur, udah motong, nyukur. Udah. Ya. Tapi Kalau untuk di barber itu udah motong, ya dicuci, dikasih masker lah, udah tuh di dryer, kasih minyak rambut, nah itu perbedaan. Cuman pelayanannya aja. Kalau untuk perbedaan beberapa pangkas. Kira-kira Kak, tren potongan rambut apa sih yang lagi booming sekarang atau paling banyak diminati? gitu diminati sama kalangan remaja Kalau untuk sekarang? di kalangan ini, kalau untuk di kalangan SMA ke atas lah, itu paling ada namanya potongan laupet, ada bruspet. Itu potongan, kalau sebenarnya kalau potongan itu sama aja sih, tinggal kerapian tuh lah kalau untuk di bagian potong. Itu sama be. Kadang orang minta ini kan apa tuh? Minta potong 2 jari, kadang 3 jari. Sengaja lo bikin, tapi itulah cuman dari kerapian. Kamu rapi, nyermak, kayaknya enak ngeliatnya tuh udah. Gimana sih Kak cara menghadapi pelanggan yang tidak puas dengan hasil potongan? Gimana cara menghadapinya gitu? Kalau untuk menghadapi yang tidak sesuai kayak kalau menghadapi pelanggan yang nggak sesuai sama ekspektasi pesanan, lah ya. itu si pelanggan juga paling nggak banyak, dan paling cuman ya lebih ke apa tuh Cemberut gitu ya. Cemberut. Karena nggak sesuai ekspektasi potongannya tadi. Ya yang pertama itu. Dan juga mungkin ada juga yang apa tuh ngomong atau kurang kan di bagian ini bang kurang tinggi atau bang ini kurang tipis. Nah itu kan kalau untuk di bagian apa tuh Potongan. ya, Potongan. Apa sih Kak yang Kakak lakuin di saat pangkas Kakak lagi sepi gitu, ngisi-ngisiin apa, atau nyanyi, atau main gitar gitu? Ya. Jadi kalau untuk misal pangkas lagi sepi itu ya kadang nggak nganti itu nggak mesti. Ya kadang si teman ngajak main. Boleh keluar dulu gitu. Kalau Boleh lagi keluar. sepi ya nggak jadi masalah gitu ya Kak ya. Kalau lagi sepi kadang main game kan sambil nunggu orang, kadang ya nonton, main ML, mutar, nyelot dan sebagainya itu. Nah, cuman waktu ada pelanggan ya berarti Kerja dulu ya Kak ya. kalau untuk misal pangkas lagi sepi ya. Kira-kira berapa biaya untuk anak kecil dan dewasa dalam sekali pangkas sih Kak? Kalau untuk perbedaan dewasa sama anak kecil itu, kalau untuk di orang dewasa itu di angka 15.000 kalau dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak itu di 10.000, kadang 13.000. Kalau untuk di masyarakat. Oke Kak, resiko apa aja sih Kak yang pernah Kakak alamin selama Kakak mangkas ini? Resiko. Ya. Kalau untuk resiko itu kemarin tuh sempet ini apa tuh namanya panik kan. Panik kenapa tuh Kak? Karena pas waktu main mesin kan, nah itu nggak sengaja tuh si telinga pelanggan tuh telinga customer itu ya Kak. mesin, jadi di situ berdarah si telinga. Terus? Si mesin nyantol ke telinga, si orang nih kaget kan, si pelanggannya. Jadi di situ ya gua sebagai tukang motor kan panik. Panik ya pasti panik. Nah jadi di situ gua ambil lah tisu kan, terus gua tempelin, gua lapin kan. Nah udah dilapin tuh, darahnya kok nggak berhenti, dilap.
masih ngalir, dilap masih ngalir. Jadi di situ gua bilang gini sama, bang maaf ya bang, nggak sengaja. Gua bilang gitu. Terus ini apa tuh si tisu tadi tadi ya gua tempelin kan ke si telinga. Nih bang pegang, biar ini apa tuh biar nggak jatuh si tisu tadi, biar darahnya nggak berceceran ngalir gitu kan. Udah tuh sekali yang itu sekali. Terus ada ini apa tuh? Dan kedua kali lagi kak? Kan ada satu lagi si ini mamang gua sendiri kan. Om gua sendiri. Terus kemarin tuh kan dia minta potongin rambut gitu. Terus dia bilang, "Jay, potongin rambut om dong." Ayo, dia bilang gitu. Terus pergilah ke pangkas. Terus waktu pergi ke pangkas, nah si dia nih udah potongannya udah bener kan. Minta model kayak gini dirapiin, atasnya agak dikurangin. Terus udah dipotong sampingnya, terus tuh main silet. Di situ memang gua emang abang namanya main silet tuh masih kurang berani ya? Bukan kurang berani itu bukan, cuman mungkin karena si silet tuh ketajaman. Tajaman. Jadi nyentuh dikit, si kulit sininya dia kemarin cabi. Robek. Luka gitu gores. Jadi di situ berceceran darah. Terus ya om bilang, kok ngapa beri? Dia bilang gitu kan. Nggak sengaja om dikit, gue bilang. Terus dia mau ketawa, si dia ini kan sambil ini. Dia bilang udahlah, nggak apa-apa. Dia bilang udah selesai motong. Masih tuh, gue lihat, kok masih hancur kan, masih keluar sudah. Terus gue suruh ini tempelin, pegang sendiri. Gue bilang, nggak salah ya, udah gede, ada tuh. Oke, jadi guys, keteladanan yang dapat kita ambil dari seorang Kak Jaya ini dari sikap pantang menyerahnya, kerja keras, dan keuletan dia bekerja. Itu aja sih, ya enggak? Ya. Nah, itu tadi obrolan kita tentang profesi pangkas rambut dan keteladanan yang bisa kita ambil. Semoga dari cerita sederhana ini, teman-teman bisa memetik pelajaran untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari podcast kami kali ini. Saya Sundari sebagai host undur diri dan rekan saya Cinta Pela Nabila, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!